Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Ushul Tsalatsah, dan Al-Ushul Tsalatsah ini dikarang oleh Syekh siapa? Antum? Adrian? Ayo, siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Mata wulida ya Yuhayyib? Mata wulida Syekh? 1115 Hijriyah. Wa tufiya anta wa Musa? Ya Musa? 1200. Nah, santu. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang al-ilmu, dan kita sudah mengetahui akan kewajiban kita dalam mempelajari agama Islam. Dan kita sebagai para penuntut ilmu, dan kita sudah tahu juga orang yang berada di majelis ilmu, orang yang belajar di pondok pesantren mempelajari agama Allah, itu insyaallah adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan pernah mau kalah dengan orang-orang yang mengejar dunia. Mereka mempelajari ilmu dunia mati-matian. Bahkan kalau antum tanya yang punya kakak, yang punya abang, kuliah umum, sering begadang gak? Sering mereka begadang. Tidur jam 1, tidur jam 2, bahkan ada yang tidur cuma 1 jam. Tuh ilmu dunia. Maka kita yang mengejar ilmu akhirat, ilmu yang sebenarnya, ilmu yang hakiki, ilmu yang membawa kita kepada kehidupan yang abadi, harus lebih semangat lagi daripada mereka. Kewajiban kita harus lebih semangat daripada mereka, para penuntut ilmu dunia, pencari dunia. Dan tentu kita juga harus lebih semangat daripada ahlul batil. Daripada ahlul batil. Dan kita juga telah membahas ilmu, dia adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam beserta dengan dalil-dalilnya. Dan ketiga hal itu nanti akan dibahas oleh penulis dan juga pensyarah di setiap babnya. Karena al-usul tsalatsa di sini adalah tentang mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam. Kemudian qala asy-syarihu rahimahullah taala, seperti biasa harakatnya yang enggak tahu diharakatkan, terjemah yang tidak tahu diterjemahkan. Ats-tsaniyatu al-'amalu bihi, ay an ta'mala bihadza ad-din min salatin wa shaumin wa jihadin wa hajjin wa imanin wa taqwan. Ya, di situ wa imanin wa taqwan. Fata'mala bil islami li'annaka makhluqun lillahi, makhluqun li'ibadatillahi, wa 'alaika an ta'lama dinallahi wa ta'mala bihi. Fata'budallaha wahdahu wa tuqimas salata wa tu'addiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita wa tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkari
wa taburra walidayka wa tasilal arhama ila ghairi dhalika fata'mala bima amaraka Allahu bihi wa tantahiya amma nahaka Allahu anhu wa tatrukal ma'asiya allati anta manhiyun anha wa taf'ala al-wajibati allati anta ma'murun biha. Kewajiban yang kedua yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah setelah dia mengilmui secara global, dan nanti kita juga akan mengilmui bagaimana mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam, maka kita harus mengamalkannya. Bukankah tujuan kita belajar kecuali untuk mengamalkan, melakukan, bukan hanya untuk menjadikan hal itu sebagai wawasan. Oleh karena itu, Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala mengatakan, la tazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmihi, fa idha amila bi'ilmihi sara aliman. Orang yang berilmu itu senantiasa terus menerus dikatakan orang bodoh. Kok bisa Ustaz berilmu tapi dikatakan bodoh? Hatta ya'mala bi'ilmihi, sampai dia tuh mengamalkan ilmunya. Kenapa kok bodoh? Nanti kita akan sampaikan hadisnya. Jadi orang yang berilmu yang enggak mengamalkan ilmunya bodoh tuh dia. Karena ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan yang disahihkan oleh Imam Bukhari, ya dalam Sahih Bukhari, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah, nanti akan didatangkan seorang lelaki pada hari kiamat. Fayulqa finnar, dilemparkan ke dalam api neraka. Ini orang yang berilmu nih. Dulu penuntut ilmu, dulu semasa di dunia dia ustadz, dulu semasa di dunia dia syekh, dia dai. Tapi dilemparkan ke dalam api neraka. Dan ini udah kita bahas di awal ya, ketika antum baru pertama kali masuk. Bodoh tuh orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya. Lempar dalam api neraka. Fatandariku aqtabuhu finnar. Kemudian berkeluaran isi-isi perutnya. Fayaduru kama yadurul himaru birraha, atau dalam riwayat yang lain firraha. Kemudian dia memutari neraka, dia dilemparkan dalam api neraka. Usus-ususnya, semua isi perutnya terurai, keluar. Dan dia memutari neraka sebagaimana keledai memutari porosnya, memutari tungkunya. Kemudian apa yang terjadi? Fayajtami'u ahlun nari alaihi fayaqulun ay fulan ma sya'nuk. Maka penduduk neraka ketika itu berkumpul kepadanya dan mengatakan, wahai fulan, kenapa kamu? Kok kamu masuk neraka? Kan kamu dulu di dunia syekh, ustadz, dai, penuntut ilmu, belajar. Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkari, gitu. Bukankah dahulu kamu di dunia memerintahkan kita untuk melakukan kebajikan dan melarang kita dari kemungkaran? Qala kuntu amurukum bil ma'rufi wa la atihi. Iya benar, dulu aku memang di dunia memerintahkan kalian untuk melakukan kebajikan, tapi aku tidak melakukannya. Lihat, nggak mengamalkan tuh. Bahaya tidak mengamalkan ilmu. Wa anhaakum 'anil munkari wa atih. Dan aku melarang kalian dari kemungkaran tapi aku melakukannya. Sekali lagi dia tidak mengamalkan ilmu, neraka. Dan dalam sebuah bait syair dalam kitab Matnuz Zubat, penulis yang mengatakan wal alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qablu ubbadil wathan. Orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya itu akan diazab sebelum para penyembah berhala. Lihat, menjadi korek api neraka tuh. Dia belajar tapi tujuannya untuk membanggakan diri, untuk mendebat gurunya, berbangga-bangga di depan gurunya, bukan karena Allah, akan dilemparkan ke dalam api neraka. Menjadi korek api neraka pertama kali. Maka dari itu amalkan. Yang ingin ilmunya bertambah, ilmunya semakin berkembang dan tumbuh, amalkan.
Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, hatafal ilmu bil amal wa illa irtahal. Ilmu itu didapatkan dengan mengamalkan. Kalau terlaknya ilmu dipanggil dengan amalan. Ilmu itu dapat diraih dengan mengamalkan. Kalau nggak diamalkan irtahal, dia pergi itu ilmunya. Coba antum lihat diri antum nih. Antum sering baca zikir pagi petang nggak? Udah hafal kan? Oke. Itu hilang nggak hafalannya? Enggak, karena antum sering mengamalkan. Coba dah antum 2 bulan, 3 bulan nggak mengamalkan, lupa, ana jamin. Oleh karena itu amalkan. Antum hafal hadis, ya antum amalkan ya akhi. Misalnya ada teman antum yang bengong, antum kasih tahu dia, ya akhi, kalimatani khafifatan, amalkan tuh. Ada teman antum yang ngomongnya kasar, ngomong gini, langsung kasih hadis, biar nempel tuh. Innal abda la yataka, ya antum hafal nanti yang di hadis 100. La yatakallamu bil kalimat yanzilu biha finnar ab'adu ma bainal masyriq wal maghrib. Ada yang melakukan hal-hal yang haram, antum kasih hadis lagi, diamalkan. Innallaha yaghar wa ghairatullahi ayyatiyal mu'minun ma harramallah. Diamalkan. Ilmu tuh didapatkan, diraih dengan cara mengamalkan. Dan hati-hati tuh. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida'us Shiratal Mustaqim, aslu kufril yahud adamul amali bil ilm. Asal muasalnya, sebab pertama kali dan itu kekufurannya orang-orang Yahudi, mereka tidak mengamalkan ilmu. Dan antum tahu kan, antum baca setiap hari surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena mereka nggak mengamalkan ilmu. Humul Yahud, waman amsalahum, dan orang-orang yang semisal mereka yang tidak mengamalkan ilmu. Amalkan tuh ilmu. Maka kalau kita tarik nih, sebelumnya kan kita sudah membahas tentang mengenal Allah. Kita sudah mengetahui tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, amalkan tuh. Kita mengetahui Allah Maha melihat, amalkan. Bagaimana? Berhati-hati dalam berkata dan berbuat. Jangan merasa sok berani melakukan kemaksiatan. Bertakwa kepada Allah di kala kesendirian, karena Allah Maha melihat tuh. Allah Maha mendengar. Allah memantau hambanya. Juga ketika kita melakukan kemaksiatan, amalkan apa? Allah Maha penerima taubat, Allah Maha pengampun. Jangan kita berputus asa, itu maksud dari mengamalkan. Kalau kita ingin melakukan kemaksiatan, ingat lagi ilmu yang sudah kita pelajari. Oh, azab Allah sangat pedih, azab Allah sangat dahsyat, neraka Allah sangat mengerikan. Ketika kita diajak untuk pergi ke punden, melakukan kesyirikan, bilang, nak, ini paman-pamanmu, saudara-saudaramu semuanya ini sekarang mau piknik ke kuburan Wali Songo. Masa kamu nggak pergi, nak? Kamu sendirian di rumah? Iya, gitu. Saya sendirian di rumah. Jelaskan, itu nggak boleh begini dan seperti itu. Itu maksud dari mengamalkan. Jangan malah, iyalah ikut aja lumayan, jalan-jalan main. Nanti kan makan enak di sana, ya. Cuman gara-gara makan enak kekal dalam api neraka kalau nggak taubat kan. Cuman gara-gara makan enak, ya semua amalannya hancur tuh. Dan diperselisihkan oleh para ulama, ketika seorang melakukan kesyirikan, amalannya hancur kan. Ketika dia bertaubat, apakah amalannya itu kembali lagi ataukah tidak, diperselisihkan oleh para ulama. Bagaimana kalau sebenarnya itu ternyata tidak kembali lagi? Kan ngeri. Dia udah melakukan misalnya umroh 10 kali, sholat bertahun-tahun, 20 tahun, amalannya hancur, dia taubat. Dan kalau seandainya pendapat yang benar tidak kembali lagi amalannya setelah hancur karena melakukan kesyirikan, bagaimana? Oleh karena itu, amalkan. Kita tahu, kita sudah mengenal Nabi SAW, bagaimana beliau
memikul amanah yang besar, bagaimana beliau menunaikan amanahnya sampai selesai. Maka apa yang harus kita amalkan? Jangan sekali-kali kita melakukan bid'ah gitu. Kita tahu bagaimana sirah perjalanan Rasulullah SAW, beliau bersabar ini dan itu. Kita amalkan, kita ikutkan, kita contohkan, kita tauladani. Kita tahu tadi 4 pertemuan sebelumnya di awal ya, tentang 4 hal yang harus diketahui oleh setiap muslim tentang agama Islam. Agama Islam, agama satu-satu yang diterima. Amalkan, sampaikan tuh. Nanti kita masuk ke dakwah yang ketiga. Karena di luar sana, karena orang dia hanya karena sebungkus mie instan dia rela murtad keluar dari agama Islam. Cuma karena dunia, karena kekasihnya, karena perempuannya, atau karena lakinya diajak untuk murtad, dia berani untuk murtad. Maka amalkan ini, jadi pegangan antum. Agama Islam, agama satu-satu yang diterima oleh Allah. Baik antum ingin diberikan dengan bumi serta seisinya, jangan pernah untuk meninggalkan agama Islam. Kedua apa? Agama Islam adalah agama yang sempurna. Jangan berani melakukan kebid'ahan. Enggak butuh tambahan selama-lamanya agama Islam. Agama Islam telah sempurna. Berarti apa? Amalkan tuh. Sekarang ibadah kita. Dan nanti yang ketiga dakwah. Orang tua kita, ibu bapak kita. Lihat nih yang ada dalilnya gak yang kita kerjakan. Yang gak ada dalilnya berarti tinggalkan. Yang ragu tanya. Itu maksud dari mengamalkan tuh. Kemudian agama Islam mudah. Nah, berarti jangan lagi malas-malesan. Aduh azannya. Barusan tidur baru sejam ya. Misalnya antum tadi ada kegiatan apa, main misalnya. Akhirnya apa? Nyampe jam 2. Kemudian lagi ternyata ada anak-anak berisik. Wah, ini anak berisik banget nih. Mau tidur keganggu gitu kan. Waktu berjalan. Waduh, udah azan lagi. Segala azan. Nah, tuh. Padahal agama Islam mudah. Allah berikan banyak sekali kita. Dalam satu hari kita. Berapa menit? Masih ingat? 1440 menit. Kan sehari 24 jam. 24 jam dihitung ke menit. 24 kali 60. 1440 menit. Dan Allah hanya minta 50 menit. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, setiap sholatnya 10 menit. Ya, jadi mudah. Berarti apa? Amalkan. Oh, agama Islam mudah. Toh juga kita melakukan itu untuk kebaikan kita sendiri. Bukan untuk Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Wa in asatum falaha. Kemudian agama Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi amalkan. Kita baca. Wa qala asy-syarih rahimahullah taala al-'amalu bihi. Antum udah mempelajari adab belum sama Ustaz Hamzah? Belum masuk ya? Udah? Oh udah. Itu dari adab yang antum pelajari, amalkan. Udah masuk mana sekarang? Di awal. Adab yang keseharian, adabul Islam yang difotokopi. Oh, belum ada itu ya? Belum selesai. Oh, berarti masih hilyatul talibul ilmi. Oke. Khair insyaallah. Anta amala bihadzal dini, engkau mengamalkan agama ini. Min salatin wa saumin, yaitu berupa salat, puasa, jihad, haji, iman, taqwa. Fata'amala bil islami, engkau mengamalkan Islam. Agama Islam, salat, syahadat, zakat, haji, dan lain sebagainya dari amalan-amalan soleh. Manhu? La tadri. Li'annaka makhluqun lillah, ya, lihat di sini. Kalau kita benar-benar menghayati itu dalam nih makna. Tapi kalau kita nggak menghayati ya biasa aja.
Sebelumnya pensyarah rahimahullah ta'ala mengatakan, engkau mengamalkan agama ini, engkau sholat, engkau puasa, engkau jihad, engkau haji, engkau beriman, engkau bertakwa, engkau mengamalkan Islam. Kenapa? Li'annaka makhlukun lillahi. Karena bahwa engkau itu diciptakan untuk Allah. Menghambakan diri kepada Allah. Menyerahkan diri kita kepada Allah. Apalagi coba? Allah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, memelihara kita. Kita berada di dunia ini untuk Allah. Ditambah lagi, makhlukun li ibadatillahi. Maksudnya apa untuk Allah? Yaitu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu kalau kita sedang lelah, capek, ya ada pasti datang rasa capek, lelah tuh. Ingat lagi nih, saya di dunia ini untuk apa sih? Untuk beribadah kepada Allah. Juga kok ibadah kan untuk kebaikan saya. Nanti dengan saya melakukan ibadah, Allah akan memasukkan surga. Dan ternyata ketika kita masuk surga pun bukan karena ibadah kita, dan itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alaika an ta'lama dinallahi, maka wajib atasmu. Alaika di sini artinya wajib atasmu, bukan atasmu doang. Ilzam alaik, isim fil amr. Wajib atasmu untuk engkau mengetahui agama Allah. Wa ta'amala bihi, dan mengamalkannya. Itu yang penting. Karena bahaya tadi kita tahu hadis tuh yang menjadi ancaman kita, menjadi horor untuk kita tuh. Kalau kita nggak mengamalkan, terutama mungkin musyrik, ustadz, dia suruh santrinya, ayo sholat, ini udah azan ini, mau qomat ini, sholat. Setelah santrinya ke masjid, dia bukan antum ya, Afif, bukan antum. Dia malah ke asrama, lihat lagi HP. Waduh, kan. Masuk gak tadi? Kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati. Aku memerintahkan kalian untuk bersegera ke masjid biar gak terlambat mendapatkan keutamaan takbiratul ihram, tapi aku gak melakukannya, malahan masbuk gitu kan. Maka wajib atasmu untuk mengetahui agama Allah dan mengamalkannya. Fata'budallaha wahdahu, engkau beribadah kepada Allah semata. Wa tuqimas salata, dan engkau mengerjakan salat. Wa tu'addiyaz zakata, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasuma ramadhana, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan engkau berhaji ke Baitullah. Itu amalan yang zahir. Dan ini enggak kalah hebat lagi. Wa tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Kenapa enggak kalah hebat? Satu aja dia luput kafir. Dan engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, para rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, dengan takdir baiknya dan buruknya. Amalkan. Bagaimana cara mengamalkannya? Kita beriman kepada Allah berarti apa? Kita benar-benar berharap kepada Allah. Kita takut akan azab Allah. Jadi gak berani-berani melakukan kemaksiatan. Gak bergampangan melakukan kemaksiatan. Semakin semangat mengerjakan ibadah. Beriman kepada malaikat bagaimana? Nanti antum pelajari. Ya, kita tahu ada malaikat penjaga neraka, penjaga surga. Ada malaikat raqib atid. Ada malaikat munkar nakir. Imani, dan kita akan menjumpainya, dan siapkan untuk hari itu gitu. Kepada rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir nih kita imani. Kita di dunia cuma sebentar. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsamuhum dhulmatal qabri. Berapa banyak dari pemuda yang ketika di pagi hari dan di siang hari ini tertawa terbahak-bahak.
Waqad udkhilat ajsamuhum dzulmatal qabri, dan ketika di malam hari dimasukkan badannya ke dalam kegelapan kubur. Antum lihat kan? Dari teman sebaya antum. Iya, kok suka sekali kita gelap-gelap ya. Masya Allah. Ya itu. Umur-umur sebaya antum pernah gak jumpai umur sebaya antum dia lagi pergi main tiba-tiba pulang udah dibawa keranda? Dengar. Atau mungkin tetangga sebelah, atau mungkin kampung sebelah, atau mungkin desa sebelah. Banyak yang seperti itu. Cuma sebentar. Persiapkan untuk hari akhirat. Berarti amalkan tuh. Semangat ibadah. Amalkan. Wabil qadari khairihi wa syarrihi, dan terhadap takdir baiknya dan buruknya. Amalkan. Wa ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkari. Engkau memerintahkan kepada kebajikan. Rasulullah SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. In lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbi wa dzalika dha'ful iman. Kita udah tahu hadis itu, sebagian antum udah hafal Arba'in Nawawiyah kan? Hadis berapa? Udah hafal belum? Belum. Iya. Barang siapa yang melihat salah seorang dari kalian kemungkaran, hendaknya dia mengubah dengan tangannya. Misal, antum melihat ada teman antum, dia bawa HP diam-diam ya. Waduh, bahaya ini, nanti kalau diajak temennya atau temennya lihat akhirnya apa? Dia juga pengen bawa HP, anak kasih tahu Ustaz Tuh, mengubah kemungkaran. Dia tahu hadisnya, amalkan. Waduh, kok dia kalau setiap halaqah tidur, ngantuk. Perintahkan kepada kebajikan. Ya, baca Al-Quran, ini firman Allah, subhanallah. Ini ucapan Allah loh. Bukan ucapan biasa, bukan tulisan biasa. Ini firman Allah. Sebagian salaf diceritakan, ketika dia membuka Al-Quran, dia menangis. Tuh. Dia tahu ini ucapan Allah nih, pencipta alam semesta. Kalau kata orang anak gaul, surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ini firman Allah. Kenapa kita malas gitu? Perintahkan kebajikan, melarang dari kemungkaran. Berbakti kepada kedua orang tua. Amalkan. Antum tahu bagaimana kedudukan berbakti kepada kedua orang tua Allah letakkan setelah tauhid. Apa dalilnya? Wa qada rabbuk. Apa Hanif? Wa qada rabbuka. Ahsan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuh. Dan berbuat baik dengan sebaik-baiknya kepada kedua orang tua. Berarti bagaimana cara mengamalkannya? Ya, antum ketika telepon antum tanya bagaimana kabarnya Mak, bagaimana kabarnya Pak. Bukan malah, Mak, uang habis nih. Minta uang 100 gitu kan. Mak, nggak betah nih, mau pulang gitu kan. Insya Allah di sini betah semua ya. Kan kalau begitu, aduh anakku nggak betah gimana ini gitu kan. Mau bayar lagi gini, waduh anakku minta uang terus, ini pendapatan udah segini, kita juga minus makan hari-hari aja susah, akhirnya apa? Ngutang. Dia nggak bilang ke kita, ini nak, Umi kasih 100.000 tapi ini asli utang, nggak bilang. Dia berusaha bagaimana anaknya tahu itu, udah dia tenang, oh ini uang dari orang tuanya. Berbakti kepada kedua orang tua. Terus telepon bagaimana kabarnya, gimana pekerjaannya, gimana adik-adiknya, gimana kakak-kakaknya. Kemudian Mak kalau Hanif ada salah, Umar ada salah, Toha ada salah, minta maaf ya Mak gitu. Doain Toha ya Mak. Di sini Toha lagi berjuang belajar. Kadang Toha ada datang rasa futur, rasa malas, doakan ya Mak. Kadang Toha, kadang Yuhayib sulit dalam memahami, doakan ya Mak. Senang sekali itu orang tua.
luar biasa. Ridhokan Toha ya mak, ridhokan Umar ya mak, gitu. Berbakti kepada kedua orang tua. Ini maksud dari mengamalkan nih. Coba kalau misalnya Anda baca doang, kurang mengena tuh. Wa tasilal arhama, dan kau menyambung tali silaturahmi. Ila ghairi dzalik, kepada selain dan sebagainya. Ah, itu kan kalau terjemahan enaknya tuh. Ila ghairi dzalik, dan sebagainya dan lain-lain. Kepada selain itu. Fata'amala bima amarakallahu bihi, engkau mengamalkan dengan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Wa tantahiya amma nahakallahu anhu, dan engkau berhenti dari apa yang Allah larang kepadamu darinya. Amalkan. Enggak boleh dekati zina, tundukkan pandangan, amalkan. Berat, minta kepada Allah. Ya Allah, hamba berat sekali ini mau nundukkan pandangan, berikanlah hamba kemudahan. Kita nggak akan mampu melakukan itu sendirian. Bahkan sholat pun kita nggak bakal mampu untuk kita pergi ke masjid kecuali dengan pertolongan Allah. Benar bukan? Antum kalau menjawab azan hayya 'alas shalah, apa jawabnya? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya bagi kami kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Enggak mampu, minta kepada Allah. Nih, di sini kan banyak perempuan. Tundukkan pandangan, jauhkan dari fitnah. Kalau misalnya ada perempuan, usahakan jangan ke situ, menggunakan jalan lain, tunggu sebentar, tunggu perempuannya pergi. Kalau misalnya terpaksa, tundukkan pandangan. Kalau permasalahan dengan perempuan tuh antum buka sedikit, itu akan terbuka berpuluh-puluh kilometer. Antum buka celah sedikit akan terbuka berpuluh-puluh kilometer. Tuh, jangan main-main. Kita tahu ma taraktu fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum lelaki daripada wanita. Dan wanita adalah yang merusakkan, menghancurkan, membinasakan orang-orang Bani Israel. Fattaqud dunya wattaqun nisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna awwala, lupa nadanya, fa inna awwala kanat fin nisa tuh. Pokoknya artinya karena sesungguhnya bencana pertama kali yang menghancurkan Bani Israel dahulu adalah pada wanita. Fata'amala bima amarakallahu bihi wa tantahiya amma nahakallahu anhu wa tatrukal ma'asiya, dan engkau meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Tinggalkan di pesantren tempat waktu yang paling pas untuk antum memperbaiki diri. Coba antum baca Al-Quran, di mana yang paling banyak antum baca Al-Quran? Di sini apa di rumah? Di sini. Antum mengerjakan kebaikan-kebaikan mana yang paling banyak? Di sini daripada di rumah. Tempat yang paling pas. Kalau di pondok pesantren antum malas, aduh jangan harap antum di rumah tuh semangat. Tapi harus ingat, kehidupan antum yang paling lama di mana? Di pondok pesantren atau di rumah? Nanti yang paling lama mana? Paling lama hidup antum di pesantren apa di rumah? Di rumah lah. Setelah lulus di sini antum mau di pesantren lagi, pasti pulang ke rumah. Jadi ketika Ana sering katakan nih, ketika mau pulang ketika mau pulang liburan, Ana bilang ke santri Ana, diri antum yang sebenarnya itu ketika antum di rumah. Tuh diri antum yang sebenarnya. Antum di pesantren ngaji, kemudian ada kajian, ada ustadz menyampaikan pelajaran, antum dengarkan paling depan, tapi di rumah malas. Itu diri antum yang sebenarnya. Bohong antum di pesantren ngaji, datang ke kajian, tapi di rumah nggak mau ngaji. Bohong antum melakukan itu. Nggak mau datang ke kajian, seringnya apa? Nongkrong dengan teman-teman lama. Kemudian antum melakukan di pondok pesantren ngaji, ngafal Quran, dengar kajian. Bohong tuh. Karena diri kita yang sebenarnya itu adalah ketika di rumah. Ketika tidak ada aturan, ketika tidak ada yang mengawasi sebagaimana diawasi di pondok pesantren, bebas, itulah diri kita. Wa tatrukal ma'asi allati anta manhiyun anha, dan engkau meninggalkan kemaksiatan yang engkau dilarang darinya. Sebagian santri yang sebelum mondok tuh dia udah kecanduan musik. Semoga nggak ada dari antum yang senyum-senyum. Akhirnya apa?
Dia bawa headset. Headset di dalamnya tuh ternyata bisa dimasukin MP3, subhanallah. Headset doang ada. Ya, bukan antum. Nggak ada di sini. Dan dulu anak kan pernah mondok. Dan anak dulu ketika pondok itu ketua angkatan. Ada yang bawa ini langsung anak adukan. Nggak ada yang berani sama anak. Badannya kan besar dulu, suka olahraga. Nah itu. Tadi, iya. Tempat yang paling pas untuk kita memperbaiki itu di pondok pesantren. Berusaha, yang kita kecanduan musik, kecanduan film ini, film itu, berusaha untuk memperbaiki dengan harapan ketika di rumah kita sudah terbiasa dengan apa yang kita lakukan di pondok pesantren. Wa taf'alal wajibati allati anta ma'murun biha, dan engkau mengerjakan kewajiban-kewajiban yang engkau diperintahkan dengannya. Kita agak panjang di sini. Di kewajiban yang kedua yaitu al-amalu bihi, karena ini sangat penting sekali. Yang dengan ilmu dan amal seseorang akan menyempurnakan dirinya. Dan baru nanti apabila dia melanjutkannya dengan dakwah, yang ketiga nanti seseorang akan menyempurnakan orang lain. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Ini dia akan menyempurnakan dirinya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dia akan menyempurnakan orang lain. Sempurnakan dulu kita. Wa qu anfusakum, baru wa ahlikum nar. Mungkin ini bisa kita ambil pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, dan ingat, jangan jadikan ilmu hanya sebagai wawasan. Jadikan ilmu itu untuk kita mengamalkannya dan masukkan dia ke dalam hati kita. Renungi, hayati. Dan jadikanlah ilmu yang membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang salaf, ketika dia di rumah, dia suka belajar di pondok pesantren, ana lupa Sufyan ibn Uyainah apa Sufyan ats-Tsauri. Ditanya sama ibunya, apa yang kau tulis apabila tidak menambah ketakutan, rasa takutmu kepada Allah, maka berhati-hatilah. Apa yang kamu hafal dari hadis dan tentu juga dari Al-Quran dan itu tidak membuat bertambah ketakutanmu kepada Allah, maka berhati-hatilah. Ya, maksudnya apa? Amalkan. Antum ketika menghafal Al-Quran, coba baca terjemahannya. Karena itu sebenarnya yang diperintahkan. Berapa banyak kita jumpa ustadz, syekh nggak hafal Al-Quran, tapi dia ketika disuruh minta dalil tahu deh. Kenapa? Ditanya, kenapa antum nggak hafal Quran, Syekh? Kan kita nggak diperintahkan untuk menghafal. Apa yang diperintahkan? Iya, menghafal dia ada keutamaan, tapi nggak diperintahkan tujuan utama. Apa tujuan utama? Liyadabbaru ayatihi. Apa ayat sebelumnya? Inna nazzalna dzikra. Bukan. Loh. Inilah. Tapi kalau dia menghafal, apa ya Hayib? Kaif ya Hayib? Hanif, apa lihat dabaru ayatihi? Apa tuh sebelumnya Hanif? Ya Hayib, malakum? Kitabun anzalnahu ilaik mubarak liyadabbaru ayatihi. Kitab yang kami menurunkannya kepadamu dipenuhi dengan keberkahan. Apa? Agar kalian mentadabburi, menghayati ayat-ayatnya. Itu yang penting. Hafal Quran, Masya Allah, bagus tuh. Ditambah lagi tadabburi. Ketika kita murojaah, udah hafal nih dia murojaah. Apa sih artinya, penasaran gitu kan? Antum masa nggak penasaran sih? Penasaran lah. Antum aja mungkin dengan hal-hal yang sering antum lewati, lalui dunia, nggak tahu, penasaran nggak? Penasaran. Misalnya antum dengar kabar di berita, ada kabar gini, isu gini, segini. Akhirnya apa? Kalau ketika antum megang HP, penasaran searching apa sih? Gitu. Masa antum dengan Al-Quran yang antum baca berkali-kali nggak penasaran? Jangan-jangan Al-Fatihah nggak tahu lagi terjemahannya. Waduh, masa anak tes dulu? Tahu gak antum arti dari Al-Fatihah? Tahu? Umar, tahu gak arti Al-Fatihah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Adrian? Bukan. Itulah Al-Fatihah beribu-ribu kali kayaknya. Kalau antum hitung dari umur 12
Nggak apa. Kan kita di sini apa, Adrian? Belajar. Jangan malu. Ya, jangan malu. Berarti apa nih? Orang yang diberikan taufik nih. Orang yang diberikan taufik ya, ingat hanya orang yang diberikan taufik. Waduh, iya ya. Al-Fatihah Anda nggak tahu. Setelah selesai, Anda nutup nih, subhanakallah. Aduh, Anda langsung buka Al-Quran tuh. Itu orang yang diberikan taufik. Di setelah ditutup, subhanakallah bihamdika, langsung dia cari Al-Quran, lihat mushaf, terjemahnya apa sih gitu. Penasaran anak, baca bertahun-tahun kok nggak tahu artinya. Maksudnya apa? Mengamalkan. Tafi biadal qadar, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.